Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini guna menyelesaikan UTS Filsafat Pendidikan Islam yang diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rahmadana. NIM saya 2011102057. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2. Soal pertama, jelaskan Tuhan, manusia, dan alam menurut kacamata pendidikan Islam. Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural, bisa dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa yaitu Nasiya al-Ursan Anasaya Nusuh. Nasiya yang berlupa, kata insan dipakai untuk menyebut manusia. Al-Uns yang berarti jinak atau harmoni, dan tampak jinak artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Anasaya Nusuh berarti mengguncang, menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalaran alam semesta. Kata ini digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang dan waktu kontinu di mana kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta adalah kumpulan jauhlah yang tersusun dari materi dan bentuk yang ada di langit. Islam memandang bahwa alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan bukti karya agungnya. Soal kedua, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai seluruh disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan khusus buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Muzayyin Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh tentang pendidikan, yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama saja, melainkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Islam, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Secara ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta dari nama asalnya, bagaimana proses penciptaan, dan kemana akhirnya. Secara epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dengan akal pikiran, apakah dengan pengalaman indrawi, apakah dengan perasaan, apakah dari Tuhan. Sedangkan aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal proses belajar mengajar, konsep pendidikannya, dan tujuan akhir pendidikannya. Filsafat pendidikan Islam dalam proses belajar mengajarnya sama dengan ibadah dan selalu dikaitkan dengan mengabdikan kepada Allah. Belajar haruslah jisman dan ruhan dan doa. Dan dengan kata lain, dia adalah orang yang benar-benar hikmat dalam beribadah kepada Allah. Filsafat pendidikan Barat dalam proses belajar mengajarnya tidak ada hubungannya dengan agama dan Tuhan, tetapi hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sosial. Konsep
kependidikannya. Islam mengaitkan dengan pahala dan dosa karena kebahagiaan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan dengan pahala dan dosa. Pendidikan hanya untuk kepentingan hidup di dunia saja. Tujuan akhir pendidikannya, filsafat pendidikan Islam tujuan hanya adalah terbentuknya insan kamil, yaitu manusia yang paham dan bisa mengaplikasikan hablum minallah dan hablum minan nas sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan filsafat pendidikan Barat tujuannya adalah agar manusia dapat hidup baik, sejahtera dan bahagia di dunia. Soal keempat, jelaskan mengapa guru dan pendidikan agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam. Karena filsafat menjadi tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan diperiksa secara filosofis diharapkan pendidik atau guru dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal yang untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Soal kelima, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencapai ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan dan mempelajarinya. Menurut Ibnu Khaldun, penerangan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan serta kebaikan aspeknya pada karyanya untuk menulis rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Menurut Kiai Hasyim Al-Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pengalaman secara benar sempurna terhadap ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dengan kehidupan sehari-hari secara konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.